Tahun yang baru, waktunya kita ngetes GPU terbaru dari Nvidia yang katanya adalah GPU dengan value price to performance terbaik saat ini. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Jadi GPU ini bukanlah GPU versi pertama yang dirilis. Nvidia udah ngerilis versi sebelumnya. Cuma waktu itu kayaknya bikin banyak orang mundur karena harganya terlalu mahal. MSRP-nya $450. Dan jelas harga segitu terlalu mahal untuk sebagian besar gamer, terutama yang ada di Indonesia. Cuma sepertinya banyak orang yang berpikiran bahwa kok kayaknya VRAM 640MB itu terlalu gede ya, overkill gitu. Seandainya bisa dipotong separuh aja, itu seharusnya masih cukup untuk keperluan gaming saat ini. Emang iya? Ya nggak tahu, harus dibuktiin dan ternyata Nvidia menjawab silent request kita selama ini. Akhirnya kita akan bisa merasakan punya GPU keluaran terbaru dengan teknologi terbaru tapi VRAM-nya cuma 320MB, bre. Ini dia. Nvidia GeForce 8800 GTS 320MB. Harga rilisnya cuma $300. Selisihnya jauh banget. Kira-kira apakah yang dipotong cuma kapasitas VRAM-nya doang atau ada hal lain yang juga ikutan dipangkas? Walaupun membawa nama 8800 tapi ternyata dia bukanlah yang tertinggi. Bahkan boleh dibilang ini adalah seri 8800 paling rendah, bre. Di atasnya masih ada 8800 GTS 640MB, ada lagi 8800 GTX dan ada 8800 Ultra, di mana perbedaan harganya juga lumayan jauh. Bahkan seri Ultra ini dirilis dengan harga $700. Jadi dengan selisih harga yang ini 300 dan yang tertinggi $700 itu berarti lebih dari 2 kali lipat. Dan di sini kita bisa bayangkan bahwa memang akan ada gap performance yang lumayan jauh walaupun sama-sama membawa nama 8800. Seperti contohnya 8800 GTS ini dibekali 96 shader prosesor dibandingin seri GTX yang ternyata punya 128. Tapi di luar performance dan di luar spesifikasi, ternyata semua seri 8800 ini membawa teknologi yang sama canggihnya. Semua seri 8800 GTX dan GTS udah support HDCP. Kemudian semua GeForce seri 8 bukan hanya menjadi GPU pertama yang menggunakan DirectX 10, tapi juga menjadi GPU reference untuk DirectX 10 API Development and Certification dan tentu saja 100% kompatibel dengan DirectX 9. Semua GPU seri 8800 udah full support shader model 4.0 dan udah support SLI. Cuma untuk SLI ini pertimbangkan masalah power supply. Untuk GTS aja punya minimum requirement 400 watt. Jadi kalau pengen SLI, cari power supply-nya yang benar. Kemudian untuk spesifikasinya, untungnya seri 320 dan 640 dibekali hardware yang semuanya sama persis kecuali kapasitas VRAM yang berbeda. Keduanya sama-sama menggunakan arsitektur Tesla dengan chip G80 100K0A2 90 nanometer. Memiliki 680 juta transistor, GPU clock 513 MHz, shader clock 1188 MHz dan memori clock 792 MHz dengan efektif di 1584. Sama-sama menggunakan GDDR3 320 bit dengan bandwidth 63 Gbps, sama-sama dibekali 96 shading units, 24 TMU dan 20 ROP. Jadi bisa dibilang gak ada yang berbeda dari keduanya. GeForce 8800 GTS ini termasuk salah satu GPU dengan teknologi paling canggih yang ada saat ini. Tadi disebutin dia dibekali 681 juta transistor. Sebagai pembanding, ATI X1900 XTX cuma punya 384 juta transistor. Bahkan flagship Nvidia generasi sebelumnya, GeForce 7900 GTX cuma punya 278 juta transistor. Yang bikin tambah gila lagi adalah dia masih menggunakan fabrikasi 90 nanometer. Tapi Nvidia bisa memasukkan 2,5 kali lipat transistor lebih banyak, tapi luas penampang GPU-nya tidak terlihat 2,5 kali lipat lebih gede. Dari sini seharusnya bisa dibayangkan bahwa lompatan performance-nya harusnya bakal luar biasa dibanding generasi sebelumnya. Nah, yang akan kita tes hari ini adalah GeForce
8800 GTS dari Asus, namanya EN8800 GTS. Jadi Asus masih menggunakan desain cooler reference, tapi di sini memori clock-nya dibikin sedikit lebih tinggi di 800 MHz dengan efektif 1600 MHz dan bandwidth memorinya naik dikit jadi 64 Gbps. Cuma harganya juga jadi sedikit lebih mahal, $310. Tapi di sini kita bukan cuma dapat GPU-nya, bre, ada banyak banget bonusnya. Kita dapat gratis 3D Mark 2006, terus ada 2 game gratis, Ghost Recon Advanced Warfighter dan VIA World Touring Car Championship. Untuk Ghost Recon, jangan pikir dia adalah portingan dari Xbox 360 ya. Versi PC ini punya jauh lebih banyak level dan fiturnya juga lebih banyak dibandingin versi Xbox. Termasuk kualitas grafis dan gameplaynya yang juga jauh lebih bagus. Termasuk ada bonus CD case eksklusif dari Asus buat nyimpan koleksi game kamu. Kemudian ada kabel power, adapter display, CD driver, manual, terus ada kartu garansi resmi dari Astrindo pastinya. Dan untuk pengetesan, saya gunakan CPU Intel Core 2 Duo E6700, RAM 2GB DDR2 PC 6400 di Windows XP Pro SP2. Kita mulai dari 3D Mark 2006. Terlihat versi 640MB sekitar 22% lebih kencang dibandingin 320MB. Tapi catat, selisih harganya 33% lebih mahal. Pada game X3 Reunion, di resolusi 1600-1200 kita bisa lihat 640MB sekitar 16% lebih kencang, tapi semakin rendah resolusinya semakin kecil perbedaannya. Bahkan di resolusi 1024-768, perbedaannya cuma sekitar 3% aja. Hal yang hampir sama terlihat di Far Cry. 18 performance gap di resolusi 1600, tapi pada resolusi 1024 hampir nggak ada bedanya. Fear, salah satu game paling berat saat ini, dimana bahkan 7950 GT aja megap-megap buat jalanin gamenya. Dan di sini perbedaan VRAM bisa beneran terlihat. Pada resolusi 1600-1200, settingan maksimum 600MB terlihat 62% lebih kencang. Bahkan menurunkan resolusi ke 1024-768 pun gapnya masih kurang lebih sama. Prey, pada game ini gap terbesar malah terasa di resolusi 1280-1024. Dengan 640MB sekitar 29% lebih kencang, tapi pada resolusi rendah perbedaannya hanya sekitar 9% aja. Dan terakhir Quake 4, di mana perbedaan antara kedua versi 8800 GTS ini di semua resolusi kurang lebih ada di kisaran 20%-an. Jadi gimana? Apakah kira-kira yang 320MB ini masih worth it untuk dimiliki? Ya, tergantung pemakaian kamu sih, karena ternyata tadi kita lihat selisih performance dengan versi 640MB dalam kondisi tertentu, terutama di resolusi yang lebih tinggi dan di game yang lebih baru gitu ya, itu memang kelihatan banget gapnya gitu ya, bahwa ternyata VRAM yang lebih gede akan membawa keuntungan yang lebih untuk gaming saat ini. Tapi kalau kita bilang selisih harganya, yang versi 640 harganya $450 dan ini cuma 310, kayaknya ini banyak banget ya. Apalagi kalau kamu sebenarnya masih main di resolusi rendah 1024, belum lebih tinggi. Jadi sepertinya 320MB adalah pilihan yang lebih cocok. Kecuali kamu akan main di resolusi 1600 atau yang lebih tinggi. Tapi ingat, duit yang harus kamu keluarkan juga jauh lebih banyak. Bukan hanya selisih 2 jutaan untuk harga GPU-nya, tapi kamu juga harus keluarin duit lebih lagi untuk monitor dengan resolusi yang lebih tinggi. Tapi overall performance-nya memang luar biasa. Dengan harganya yang cuma $310 atau $300 lah ya untuk versi reference-nya, dia udah bisa mengalahkan 7950 GT. Makanya nggak heran kalau 8800 GTS versi 320MB ini menjadi GPU dengan value price to performance terbaik saat ini. Kita ketemu lagi di video yang lain.